Hidup ini kan itu kayak zamannya kemarin tak ceritain, zamannya Umar bin Khattab, ada maling dipukuli orang sak kampung. Dia, ini kan takdir kok saya dipukuli. Jalanku kan maling, memang takdirku maling. Saya maling kok dipukuli. Terus Umar kan nggak mau kalah, dijawab, loh, aku mukuli kamu ini juga takdir. Takdirku sekarang mukuli kamu, jadi kamu jangan komplain kalau dipukuli. Itu sebenarnya wilayah ikhtiar memang. Gitu loh. Kamu tidak bisa ngontrol hasil. Ikhtiarmu maling, bisa sukses. Maling bisa nggak sukses. Kalau nggak sukses ya ketemu orang banyak dan dipukuli. Jadi hasil bukan kita yang ngontrol, tapi jalan. Kalau nggak kepingin dipukuli ya jangan maling, kan itu aja. Masing-masing ada jalannya. Itulah jalannya manusia. Nah, ini simbol paling terkenal dari Tao. Jadi yin yang, dualitas, dualisme. Alam semesta ini selalu sifatnya berpasangan. Dan pasangan-pasangan ini harus ada demi keseimbangan. Kalau tidak, yang lahir adalah ketidakseimbangan dalam hal apapun. Bedanya sama Barat, kalau Barat melihat dualitas itu konflik, tapi kalau Timur melihat dualitas itu komplementer. Kalau Barat, mungkin karena kamu terpengaruh Barat, melihat benar dan salah, siang dan malam, baik dan buruk, apalagi indah dan tidak indah, itu sesuatu yang konflik. Kalau bagi Tao enggak, itu bukan sesuatu yang konflik, yang saling kalah mengalahkan, tapi saling komplementer. Mungkin ada belum tak anu. Jadi komplementer itu maksudnya saling melengkapi. Tidak ada cakep kalau nggak ada yang jelek. Kamu disebut cakep kan karena yang lain jelek. Maka yang cakep berterima kasihlah pada yang jelek. Terima kasih ya kamu jelek, akhirnya saya yang cakep. Loh ya kan? Loh kalau podo kafe cakep kafe ya nggak ada cantik, nggak ada buruk. Ada baik, pasti ada buruk. Karena lahirnya kebaikan itu dari ketika keburukan eksis. Complementary contraries. Komplementer, yin dan yang, lembut dan keras. Kamu harus punya sisi lembut, juga punya sisi keras. Kalau kamu punya yang saja, keras saja, hidupmu tidak akan seimbang. Mungkin kamu umur berapa sudah kena penyakit jantung. Atau lembut saja juga tidak akan seimbang. Ya mungkin umur berapa kamu sudah darah rendah, lemes, sudah. Harus seimbang, kamu bisa marah tapi juga bisa lembut, bisa sabar. Di momen tertentu kamu juga harus marah, meskipun marahnya juga tidak kebablasan. Marah yang diimbangi oleh kelembutan, oleh kesabaran. Jadi dualitas dalam hidup harus muncul dan seimbang. Kalau enggak, yang lahir adalah kebingungan dan kekacauan. Harus ada yang pinter, tapi juga harus ada yang tidak pinter. Kalau pinter semua justru bumi ini rusak. Coba aja. Kalau semua pinter terus pengen jadi dokter kabeh, rusak wis. Semuanya pengen jadi dokter, pasiennya siapa? Kalau pinter filsafat, filosof kabeh apa meneh. Tiap hari gue kiran debat filsafat, terus tambah rusak dunianya. Ya kan, pinter semua jadi arsitek semua, yang dari tukang batu ndak ada, yang ngangkut-ngangkut ndak ada. Ndak, dunia harus complementary contraries. Antara variabel yang bertentangan itu saling mengisi, saling melengkapi. Dari situlah nanti dunia berputar.
Jadi kalau ada yang jelek, kalau ada yang buruk, itu semua skenario dari kasunyatan biar dunia ini seimbang. Misalnya apa wis kamu baca cerita, coba baca Ramayana apa Mahabharata atau nonton sinetronnya, itu kan adanya Rahwana, Duryodhana, itu kan melahirkan banyak sekali kebijaksanaan. Mahabharata itu kan pembersihan besar-besaran, karena memang manusia secara umum sudah rusak zaman itu kan ideologinya orang Hindu. Harus ada semacam perang dunia untuk membersihkan yang jelek-jelek. Dan itu kalau tidak ada Duryodhana dan kawan-kawan, skenario ini nggak akan jalan. Kalau nggak ada Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan, skenario kemuliaan seorang Nabi Muhammad juga tidak akan jalan. Jadi komplementari kontraris, saling melengkapi. Kalau nggak ada kafir ya nggak ada Muslim, wong kafir wis Islam. Kan Allah sendiri bilang kan, kalau saya mau, kalau aku mau, seluruh dunia jadi Muslim kabeh, mukmin semua. Tapi kan Allah bikin skenario sendiri biar dunia ini seimbang dan berputar, dinamis. Itulah yin yang. Ya kamu sendirilah yang ngerti variabel-variabel hidupmu. Kadang-kadang terlalu yin atau terlalu yang, maka cepet-cepet bikin keseimbangan, baik fisik maupun mental. Oke. Nah, itu filosofi pertama yang sangat terkenal. Filosofi kedua namanya Wu Wei. Wu Wei ini, setelah kamu paham keseimbangan, apa sih yang harus dilakukan adalah Wu Wei. Wu Wei ini banyak disalahpahami. Wu Wei itu maksudnya jangan melakukan apa-apa. Wu Wei ini kayak kamu kalau punya prinsip, Pak, hidup itu mengalir sajalah, Pak. Nah, itu Wu Wei. Jangan melawan, jangan punya ambisi, jangan punya hasrat yang bertentangan dengan kondisi alamiahmu. Hidup ini wajar-wajar saja. Jangan berlebih-lebihan, jangan dibuat-buat. Itu Wu Wei. Tidak berbuat arti harafiahnya. Jadi karep kita kan banyak, keinginan kita kan banyak, cita-cita kita kan banyak. Kita hidup jalan kan berdasarkan keinginan ini. Cuma pilihlah jangan berlebih-lebihan. Seperti yang tak bilang tadi loh, makan itu penting, tapi hasrat makanmu harus dibatasi. Jangan dibuat-buat, jangan semau-maunya, jangan sakarepmu dhewe. Harus ada titik kamu jangan makan lagi. Jadi titik-titik alamiah dalam hidupmu yang kamu bisa mendeteksi, oh ini sudah keterlaluan, oh ini sudah berlebihan.